Jalanan macet, kerjaan numpuk, orang-orang nyebelin, semuanya kayak bersekongkol bikin kamu kesal. Tapi pernah juga kan, kamu bangun dengan pikiran, kayaknya hari ini bakal seru deh. Dan anehnya, hari itu memang terasa lebih ringan. Nah, itu bukan kebetulan. Itu bukti kalau pikiran punya kekuatan besar banget. Apa yang kamu pikirin, terus-menerus, biasanya jadi kenyataan. Atau minimal, bikin kamu bereaksi dengan cara yang bikin hal itu terlihat nyata. Bayangin, pikiranmu kayak magnet. Kalau kamu fokus ke hal-hal positif, kayak rasa syukur, semangat, harapan, kamu bakal menarik pengalaman yang sefrekuensi sama itu. Sebaliknya, kalau kamu fokus ke hal-hal negatif, kayak khawatir, iri, takut, kamu juga bakal lebih sering nemuin hal-hal yang bikin stres. Misalnya, kamu jalan ke kantor sambil ngomel, kenapa sih hidup gue sial terus? Ya udah, otakmu bakal otomatis nyari bukti buat ngebenerin pikiran itu. Lihat tuh, motor mogok. Tuh kan, klien ngeluh lagi. Padahal kalau kamu ubah pikiranmu jadi, ya, motor mogok sih emang ngeselin, tapi mungkin aku diselamatin dari hal lain. Rasanya langsung beda, lebih tenang, lebih ringan. Kalau kamu mikirin hal-hal negatif, badan juga ikut lemas kan? Tapi begitu kamu mikirin hal yang bikin semangat, kayak rencana jalan-jalan, orang yang kamu sayang, atau cita-cita kamu, badan langsung lebih berenergi. Itu karena pikiranmu memengaruhi perasaan, dan perasaan memengaruhi energi yang kamu pancarkan. Makanya penting banget buat sadar sama isi kepalamu. Kalau kamu biarin pikiranmu penuh kekhawatiran, ya energi kamu juga bakal suram. Tapi kalau kamu latih buat fokus ke hal-hal baik, energi kamu pelen-pelen, berubah jadi positif. Nggak perlu langsung jadi orang yang super, positive 24 jam. Itu nggak realistis. Yang penting, kamu mulai sadar. Oh, aku lagi mikir negatif nih. Yuk, ubah dikit. Contohnya, dari aku malas banget kerja gifts, jadi aku capek. Tapi aku bisa mulai pelan-pelan. Dari kenapa sih hidup aku susah banget, gifts jadi oke. Ini lagi berat, tapi aku pasti bisa lewatin. Dari aku gagal gifts, jadi aku lagi belajar. Kedengarannya sepele, tapi kalimat kecil kayak gitu bisa ngubah arah energi kamu. Karena energi positif nggak datang dari hal besar. Dia datang dari hal kecil yang kamu ulang tiap hari. Pernah nggak sih kamu ketemu seseorang yang auranya tuh Adam Bank? Baru ngobrol bentar aja, rasanya tenang. Kayak semua masalah hidup jadi ringan. Tapi ada juga tipe orang yang baru 5 menit bareng, rasanya capek banget. Padahal dia nggak ngomong kasar atau ngelakuin apa-apa. Nah, itu karena setiap orang punya energi sendiri. Kita sering mikir energi itu cuma soal listrik atau baterai. Padahal, manusia juga punya daya yang gak kelihatan tapi kerasa. Itu yang biasa disebut energi pribadi. Energi ini bisa berubah, tergantung dari pikiran, perasaan, dan kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kamu lagi bahagia, bersyukur, atau semangat, energimu bakal terang. Tapi kalau kamu lagi banyak ngeluh, marah, atau iri, energimu bisa jadi berat. Dan yang menariknya, energi itu bisa nular ke orang lain. Pernah nggak kamu datang ke acara kumpul-kumpul, dan suasananya langsung seru banget? Semua orang ketawa, ngobrol, saling nyemangatin. Kamu ikut happy walau awalnya lagi bete. Itu karena kamu lagi ketularan energi positif. Tapi kalau kamu masuk ke ruangan yang isinya orang-orang ngomel, curhat negatif, dan saling ngejudge, baru 5 menit aja, kepala rasanya udah panas. Itulah kenapa penting banget buat jaga energi kamu dan milih lingkungan yang gak nyedot habis semangatmu. Kabar baiknya, kamu bisa ngatur energi kamu sendiri. Caranya, dari pikiran. Kalau kamu terus mikirin hal-hal yang bikin stres, energimu bakal berat. Tapi kalau kamu mulai ngubah sudut pandang, walau pelan-pelan, energimu ikut naik. Contohnya, daripada mikir, aduh, kerjaan gue gak ada habisnya, coba ubah jadi, oke, banyak sih, tapi ini bukti. Kalau aku dipercaya dan dibutuhkan, kamu gak bohong kok. Kamu cuma milih cara pandang yang lebih sehat. Dan setiap kali kamu milih mikir kayak gitu, kamu lagi memurnikan energi kamu sendiri.
Kamu tahu nggak, energi juga bisa kelihatan dari fisikmu. Kalau kamu sering stres, ngeluh, begadang, dan lupa makan, energimu pasti kacau. Makanya, jaga tubuhmu itu juga bagian dari menjaga energi. Tidur cukup, makan makanan bergizi, olahraga ringan, atau sekadar jalan sore sambil denger musik, bisa banget bantu reset energi. Dan jangan lupa, berhenti sejenak dari media sosial juga penting banget. Kadang, yang bikin capek itu bukan hidup kita, tapi apa yang kita bandingin di layar HP. Coba deh perhatiin, ketika kamu bantu orang lain, walau cuma hal kecil kayak dengerin curhat temen, atau senyum ke kasir, rasanya adem kan? Itu karena energi baik yang kamu keluarkan. Balik lagi ke kamu, dalam bentuk perasaan tenang. Semesta tuh kayak cermin. Apa yang kamu pancarkan, itu yang kamu dapetin. Makanya, jangan pelit kasih energi baik. Gak harus duit, gak harus bantuan besar. Kadang, cukup doa tulus, kata lembut, atau niat baik aja udah cukup buat bikin dunia ini terasa lebih ringan. Jujur aja ya, kadang musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi diri sendiri. Kita bisa maafin orang lain yang pernah nyakitin kita. Tapi kalau soal diri sendiri, aduh, susahnya bukan main. Kita masih sering mikir, kenapa sih dulu aku bego banget? Harusnya aku gak ngelakuin itu. Aku gak pantas bahagia. Dan tanpa sadar, pikiran itu bikin energi kita berat banget. Dengerin baik-baik, gak ada manusia yang sempurna. Semua orang pernah bikin keputusan bodoh, ngomong hal yang nyakitin, atau nyia-nyiain kesempatan. Bedanya, ada yang belajar dari kesalahannya, dan ada yang terus menghukum diri sendiri. Padahal, nyalahin diri sendiri terus gak akan bikin masa lalu berubah. Yang bisa berubah, cuma caramu melihat masa lalu itu koba. Pikir gini, deh, waktu itu kamu ngambil keputusan karena kamu belum ngerti, belum sekuat sekarang. Atau cuma lagi berusaha sebaik yang kamu bisa, dan itu gak apa-apa. Kamu tumbuh karena pernah salah, kamu jadi lebih bijak karena pernah jatuh. Banyak orang salah paham. Mereka kira memaafkan diri itu artinya pura-pura lupa sama masa lalu. Padahal enggak. Memaafkan diri artinya kamu bisa bilang, iya, aku pernah salah, tapi aku udah belajar, aku udah berkembang. Kamu gak menyangkal apa yang terjadi, tapi kamu berhenti ngebawa rasa bersalah itu kemana-mana. Kayak ngelepas ransel berat yang udah kamu pikul bertahun-tahun. Begitu kamu berani ngelepasin, rasanya lega banget. Kita sering baik banget sama orang lain. Temen curhat dikit aja, langsung kita bilang, gak apa-apa. Kamu udah berusaha kok, tapi begitu kita sendiri yang gagal, responnya malah, kok lo bodoh banget sih? Aneh ya, kita bisa ngerti orang lain, tapi gak ngerti diri sendiri. Mulai sekarang, coba perlakukan diri kamu kayak kamu ngeperlakuin sahabat terbaikmu. Kalau dia salah, kamu gak langsung marah kan? Kamu dengerin dulu, kamu peluk, kamu kasih semangat. Nah, kamu juga pantas dapat perlakuan yang sama. Ambil waktu sebentar, gak perlu lama-lama, cukup 5 menit. Tarik napas pelan, terus lihat dirimu di cermin. Katakan pelen-pelen dalam hati, aku tahu kamu pernah salah. Aku tahu kamu capek, tapi aku juga tahu kamu udah berusaha. Aku maafin kamu. Mungkin awalnya terasa aneh, mungkin kamu pengen nangis, tapi itu bagus. Artinya, kamu mulai berdamai sama dirimu sendiri. Kamu mulai membuka ruang baru buat energi positif masuk. Yang dulu bikin kamu kecewa, itu versi lamamu. Sekarang kamu udah beda. Kamu udah tumbuh, udah belajar, udah lebih kuat. Jadi jangan biarin versi lamamu terus nyetir hidupmu yang sekarang. Kalau kamu masih nyalahin diri sendiri, kamu cuma ngasih energi negatif ke masa depanmu. Padahal, kamu udah pantas dapat hal-hal baik. Kata orang, bersyukurlah, nanti hidupmu bahagia. Tapi, jujur aja, kadang kalimat itu terdengar klise banget ya. Apalagi kalau kamu lagi capek, banyak masalah, atau ngerasa semua hal nggak berjalan sesuai harapan. Kadang kita cuma bisa bilang, bersyukur gimana? Hidup aja lagi susah begini, tapi justru di situ rahasianya. Syukur bukan tentang keadaan, tapi tentang cara pandang. Banyak orang salah kaprah. Mereka nunggu semuanya sempurna dulu, baru bisa bersyukur.
nanti deh bersyukur. Kalau gajiku naik, nanti aku bahagia kalau udah punya. Pesan, nanti aku tenang kalau semua masalah selesai. Kalau terus nunggu, rasa syukur nggak akan pernah datang. Karena hidup selalu punya. Tapi, dan nanti, syukur sejati justru muncul di tengah kekacauan. Ketika kamu bisa bilang, lagi berat sih, tapi aku masih punya hal-hal kecil yang bikin aku bertahan. Nah, di situ, energi positif mulai tumbuh. Kita sering fokus sama yang kurang, sampai lupa hal-hal sederhana yang sebenarnya luar biasa. Coba deh pikirin ini. Kamu masih bisa bangun pagi dengan napas lancar. Kamu masih punya orang yang peduli, walau cuma 1-2. Kamu masih bisa makan enak hari ini. Kamu masih punya kesempatan buat nyoba lagi. Kadang, hal yang paling kita anggap biasa aja, itu yang paling berharga. Bersyukur bukan berarti hidupmu sempurna, tapi kamu sadar kalau hidupmu nggak seburuk yang kamu kira. Kalau kamu sering bersyukur, kamu bakal lebih tenang, lebih ringan, dan lebih damai. Kenapa? Karena kamu nggak sibuk ngeluh. Dan makin kamu bersyukur, makin banyak hal yang bisa kamu syukuri. Serius, coba perhatiin. Orang yang gampang bahagia, biasanya bukan karena hidupnya lebih mudah, tapi karena dia bisa lihat hal baik di situasi. Apapun, dia punya filter positif di pikirannya. Semesta tuh kayak punya radar. Loh, kalau kamu terus kirim sinyal aku bersyukur, semesta kayak bilang, oh, dia suka hal baik nih. Kasih lagi deh yang lebih baik. Itu bukan magic, it's energy. Kebiasaan kecil ini bisa bantu kamu narik energi positif tiap hari. Caranya gampang banget. Sebelum tidur, tulis atau pikirin 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Nggak perlu hal besar, bisa sesederhana. Kopi pagiku enak banget, aku nggak kena macet parah hari ini. Temanku ngirimin pesan lucu. Kalau kamu rutin ngelakuin ini, lama-lama otakmu terbiasa fokus ke hal baik. Dan hidupmu pun mulai terasa lebih ringan tanpa kamu sadar. Syukur itu bukan cuma ucapan terima kasih ke Tuhan. Syukur itu cara kamu menghargai hidupmu sendiri. Setiap kali kamu bersyukur, kamu kayak lagi bilang ke semesta, aku sadar masih banyak kebaikan dalam hidupku, dan aku siap nerima yang lebih baik lagi. Dan percaya deh, energi positif suka banget sama orang yang bisa menghargai hal kecil. Karena dari situlah kebahagiaan tumbuh. Pelan-pelan, tapi pasti. Coba deh kamu perhatiin. Kadang kita tuh terlalu fokus sama hal-hal yang belum kita punya. Pengen punya uang lebih banyak, pengen punya rumah lebih besar, pengen liburan ke tempat yang lebih keren. Padahal, pas semua itu tercapai nanti, bisa aja kamu masih ngerasa kurang juga. Lucunya, manusia emang begitu. Kita sering ngira kebahagiaan datang dari hal besar. Padahal, justru hal kecil yang bikin hati tenang. Misalnya, bisa tidur nyenyak malam ini. Atau bisa ketawa bareng teman tanpa mikirin apa-apa. Atau cuma duduk sendirian sambil minum kopi dan ngerasa, wah, ternyata aku masih di sini. Masih bisa jalanin hidup ini. Itu bentuk syukur yang sederhana tapi dalam banget. Bersyukur itu nggak harus heboh. Kamu nggak perlu update story setiap kali bersyukur. Nggak perlu nulis grateful vibes only, biar kelihatan positif. Yang penting kamu ngerasa bersyukur. Dari hati, bukan cuma dari mulut. Syukur itu bentuk kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini nggak selalu gampang, tapi kamu tetap bertahan. Kesadaran bahwa kamu nggak punya segalanya, tapi yang kamu punya udah cukup buat jalan hari ini. Dan ketika kamu nyadar hal itu, hati kamu pelen-pelen jadi tenang. Bersyukur juga bisa jadi cara buat ngusir perasaan negatif. Misalnya, kamu lagi bad mood banget, ngerasa hidup nggak adil. Coba berhenti sebentar, tarik napas, dan pikirin 3 hal kecil yang masih kamu punya. Mungkin kamu masih punya seseorang yang selalu dengerin kamu. Atau kamu masih punya tempat tidur yang empuk. Atau kamu masih bisa makan enak hari ini. Kelihatannya sepele, tapi otak kamu tuh langsung bergeser. Yang tadinya penuh keluhan, jadi lebih tenang. Karena syukur punya efek yang halus tapi kuat banget. Dia bikin kamu balik ke pusat dirimu sendiri. Lucunya, semakin kamu sering bersyukur, kamu bakal makin gampang nemuin alasan buat bersyukur lagi. Kayak bola salju, efeknya muter terus ke arah yang positif. Dulu kamu mungkin cuma bisa bersyukur waktu dapat hal besar, tapi lama-lama kamu bisa ngerasain syukur dari hal-hal sederhana.
kayak sinar matahari yang nyentuh wajahmu pagi-pagi, kayak ucapan makasih dari orang asing. Atau cuma waktu kamu sadar, hey, hari ini gak seseram yang aku bayangin. Ternyata aku kuat juga ya. Bersyukur juga gak selalu berarti kamu harus terima semua hal dengan pasrah. Boleh kok kamu masih pengen lebih baik, masih punya mimpi besar. Tapi bedanya, kamu ngejar itu semua bukan dari rasa kurang, tapi dari rasa cukup. Dari rasa aku udah punya banyak hal baik, tapi aku juga pengen tumbuh. Itu bedanya antara orang yang bersyukur beneran dan orang yang cuma pengen punya lebih. Yang satu tenang, yang satu capek terus. Karena syukur itu bukan tentang punya segalanya, tapi tentang nyadar kalau kamu udah punya banyak hal yang gak semua orang punya. Coba pikirin ini. Ada orang di luar sana yang mungkin berdoa buat hal-hal yang kamu anggap biasa. Ada yang pengen banget punya tubuh sehat kayak kamu. Ada yang pengen banget punya teman kayak kamu. Ada yang pengen banget bisa tidur nyenyak kayak kamu tadi malam. Begitu kamu nyadar itu, kamu bakal ngerasa lebih lembut sama hidupmu. Kamu gak bakal ngerasa terburu-buru. Gak bakal iri sama orang lain. Karena kamu sadar, hidupmu pun punya keindahan yang gak kalah berarti. Bersyukur itu kayak ngelap kaca, jendela yang kotor. Awalnya buram, kamu gak bisa lihat apa-apa. Tapi begitu kamu mulai bersihin sedikit demi sedikit, kamu sadar kalau pemandangannya sebenarnya indah banget. Cuma selama ini, kamu gak bisa lihat karena tertutup debu, keluhan, dan perbandingan. Dan begitu kaca itu bersih, cahaya bakal masuk. Dan disitulah energi positif mulai ngisi lagi hidupmu. Pelan, tapi pasti. Pernah gak kamu sadar kalau suasana hati kamu bisa berubah cuma karena orang lain? Kayak misalnya, kamu datang ke tempat kerja dengan semangat, tapi baru 5 menit ngobrol sama orang yang hobinya ngeluh, semangatmu langsung ngedrop. Atau sebaliknya, kamu lagi bait, tapi tiba-tiba ketemu temen yang ceria banget, gak tahu kenapa, kamu ikut ketawa juga. Nah, itu bukti nyata kalau energi lingkungan itu menular. Kamu mungkin gak sadar, tapi setiap orang di sekitar kamu lagi memancarkan sesuatu, bisa jadi semangat, tenang, atau malah stres dan drama. Dan tanpa sadar, kamu nyerap semua itu kayak spons. Makanya penting banget buat milih lingkungan. Bukan berarti kamu harus ngejauh dari semua orang yang lagi sedih atau negatif. Tapi kamu perlu sadar, siapa yang sering kamu temui, mereka ikut ngebentuk energimu. Kalau kamu sering nongkrong bareng orang yang suka ngomongin ide, kamu jadi semangat mikir hal-hal baru. Kalau kamu dikelilingi orang yang saling nyemangatin, kamu juga jadi pengen tumbuh bareng mereka. Tapi kalau tiap hari kamu ngabisin waktu sama orang yang isinya keluhan, drama, dan gosip, ya jangan heran kalau lama-lama kamu ikut berat juga. Orang-orang yang ada di sekitar kamu tuh kayak cermin energi. Kamu bisa lihat versi dirimu dari mereka. Kalau kamu terus ada di antara orang yang suka ngeluh, kamu bakal ikutan ngeluh. Kalau kamu ada di antara orang yang optimis, kamu bakal ikut percaya diri. Bukan karena kamu pelin-pelan, tapi karena kamu manusia, dan manusia itu gampang banget ke bawah suasana. Jadi bukan cuma soal siapa yang kamu suka, tapi juga siapa yang bantu kamu tumbuh. Coba pikir, setelah ngobrol sama seseorang, kamu ngerasa lebih tenang, lebih bersemangat, atau malah lebih capek. Itu cara paling gampang buat tahu siapa yang nyebarin energi baik, dan siapa yang justru nyedot energimu. Tapi gini ya, bukan berarti kalau ada orang yang negatif kamu, langsung harus kabur. Kadang orang kayak gitu cuma lagi butuh didengerin. Yang penting, kamu tahu batasnya. Kamu bisa bantu mereka, tapi jangan sampai kamu ke bawah jatuh bareng. Kayak nelayan yang mau nolong orang tenggelam, dia tetap harus pegang tali dulu, biar bisa narik dengan aman. Begitu juga kamu. Boleh kok peduli, tapi tetap jaga energi kamu sendiri. Kamu gak bisa nolong siapapun kalau kamu sendiri kosong. Ada kalanya kamu juga perlu bersih-bersih energi sosial, kayak detox. Tapi buat hubungan, gak harus langsung jauhin semua orang. Tapi pelan-pelan, batasi waktu dengan orang yang bikin kamu terus-terusan capek secara emosional. Mulai pilih lebih sering ngobrol sama orang yang bisa bikin kamu ngerasa damai. Kamu bakal ngerasain perbedaannya. Loh, hari-harimu jadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan hati lebih adem. Karena energi yang kamu serap tiap hari, itu berpengaruh banget ke caramu mikir, ngerasa, bahkan bereaksi sama dunia.
Lingkungan positif nggak selalu berarti orang yang selalu ceria dan tertawa terus. Kadang, orang yang energinya bagus tuh justru yang tenang, nggak ribet, dan nggak suka drama. Dia nggak selalu ngomong hal besar, tapi keberadaannya bikin kamu ngerasa aman dan diterima. Kayak rumah, gitu. Coba kamu cari dan kumpulin orang-orang kayak gitu di sekelilingmu. Orang yang bisa dengerin tanpa ngejudge, yang bisa ngingetin tanpa ngejatuhin, dan yang bisa tetap hadir tanpa bikin kamu ngerasa kecil. Dan sebaliknya, kamu juga belajar buat jadi sosok yang nyebarin energi kayak gitu ke orang lain. Biar hubunganmu bukan cuma saling butuh, tapi saling isi. Kamu sadar nggak? Seberapa sering kamu ngomong hal-hal negatif ke diri sendiri tanpa sengaja? Kayak, duh, gue emang sial banget. Atau aku tuh nggak bisa apa-apa. Padahal setiap kata yang keluar dari mulutmu itu kayak pesan energi yang kamu kirim ke semesta. Dan yang menarik, semesta tuh nggak bisa bedain mana yang kamu ucapin cuma bercanda dan mana yang serius. Dia cuma nangkep vibe-nya. Kalau kamu terus bilang aku capek, aku nggak bisa. Ya semesta cuma ngerti. Oh, dia lagi di mode capek dan nggak bisa. Ya udah, aku kasih lebih banyak hal yang bikin dia ngerasa begitu. Kedengeran konyol, tapi beneran. Kata-kata itu punya kekuatan besar banget. Coba kamu perhatiin orang yang sering ngomong positif. Mereka biasanya kelihatan lebih tenang, lebih santai, dan lebih yakin sama hidupnya. Bukan karena mereka nggak punya masalah, tapi karena mereka milih cara ngomong yang ngasih ruang buat hal-hal baik masuk. Kalimat kayak, aku belum bisa, tapi aku lagi belajar. Itu beda banget energinya sama, aku emang nggak bisa. Yang pertama, masih buka pintu buat berkembang. Yang kedua langsung nutup semua kemungkinan. Dan kadang, bedanya cuma di 1-2 kata aja. Pernah nggak kamu denger orang ngomong kayak gini? Gue tuh emang selalu dapat yang susah. Hidup gue emang nasibnya begini. Tanpa sadar, mereka lagi mendikte hidupnya sendiri. Padahal bisa aja loh, semesta udah siap ngasih hal-hal baik. Tapi karena pikiran dan ucapannya penuh energi nggak bisa, ya jadi nggak ada ruang buat hal baik itu masuk. Makanya penting banget buat mulai hati-hati sama apa yang kamu ucapin. Bukan berarti kamu harus ngomong manis terus, tapi minimal kamu sadar kalau kata-katamu itu getaran energi juga. Kata-kata itu kayak benih. Apa yang kamu tanam, itu yang tumbuh. Kalau kamu sering ngomongin hal-hal positif, lama-lama pikiranmu ikut terbentuk positif. Dan kalau pikiranmu udah kebentuk, tindakanmu juga berubah. Dari situ, hasil hidupmu pelan-pelan ikut berubah. Coba deh, latihan kecil. Setiap kali kamu pengen ngomel atau ngeluh, berhenti sebentar. Ubah kalimatnya, tapi tetap jujur sama perasaanmu. Misalnya, daripada bilang, capek banget hidup kayak gini, kamu bisa bilang, aku capek, tapi aku tahu, ini cuma sementara. Daripada bilang, aku benci kerjaanku, ubah jadi, kerjaanku berat. Tapi aku lagi belajar ngatur diri biar lebih seimbang. Kelihatannya kecil, tapi lama-lama kamu bakal ngerasa bedanya. Kamu gak cuma ngerasa lebih ringan, tapi juga lebih berdaya. Kata-kata juga bisa jadi bentuk afirmasi. Bukan mantra sih, tapi pengingat yang kamu ulang terus, biar pikiranmu tetap di jalur yang baik. Misalnya, setiap pagi kamu bisa bilang, aku menarik energi positif ke dalam hidupku. Aku tenang, aku cukup, dan aku pantas bahagia. Hal baik datang padaku dengan mudah. Gak perlu dihafal mati atau diucapin dengan gaya aneh. Cukup ucapin dengan tulus sambil rasain maknanya. Semakin sering kamu ngomong hal baik ke diri sendiri, semakin kuat sinyal energimu ke arah itu. Kadang orang suka ngeledek. Masa sih cuma ngomong bisa ngubah hidup? Padahal ngomong itu bentuk dari niat. Dan niat adalah langkah pertama dari semua hal besar. Sebelum kamu bisa lari, kamu harus niat berdiri dulu. Sebelum kamu sukses, kamu harus niat mulai dulu. Begitu juga dengan energi positif. Dia nggak datang dari luar, dia muncul dari niat yang kamu kirim lewat kata-katamu sendiri. Jadi, mulai sekarang, coba lebih peka sama apa yang kamu ucapin tiap hari. Kalau ada kata-kata yang terasa bikin hati sesak, ubah aja pelen-pelen. Biar semesta juga ngerti sinyalmu bahwa kamu siap nerima hal-hal baik, dan kamu udah berhenti ngomong hal-hal yang ngerusak energimu sendiri. Kadang,
Kita terlalu sibuk pengen semuanya sesuai rencana. Pengen orang lain ngerti kita, pengen situasi selalu tenang, pengen semua berjalan kayak di kepala kita. Padahal, hidup tuh nggak bisa dikendalikan sepenuhnya. Dan itu nggak apa-apa. Kita cuma bisa ngatur apa yang kita pikirin, rasain, dan lakuin. Tapi nggak bisa ngatur apa yang orang lain pikirin, rasain, dan lakuin. Begitu juga sama hasil dari usaha kita. Kita bisa berjuang semaksimal mungkin, tapi hasil akhirnya kadang tetap di luar kendali kita. Dan justru disitulah banyak orang capek, bukan karena kerja kerasnya, tapi karena terus maksa ngendaliin hal-hal yang gak bisa mereka ubah. Pernah gak kamu kesel banget karena seseorang gak bersikap seperti yang kamu harapin? Atau kamu udah berusaha mati mission biar sesuatu berhasil? Ternyata hasilnya tetap gak sesuai keinginan. Itu bikin frustrasi banget. Ya, tapi coba pikir, seberapa sering kamu mau semuanya terjadi sesuai naskah versi kamu sendiri? Padahal hidup gak pakai skenario. Kadang yang kamu kira kegagalan, justru ngarahin kamu ke jalan lain yang lebih baik. Cuma kita sering gak sadar, karena masih fokus nyalahin diri sendiri atau keadaan. Belajar melepaskan bukan berarti kamu nyerah, tapi kamu sadar kalau ada hal-hal yang emang bukan tugasmu buat dikendalikan. Kamu tetap berusaha, tapi kamu juga belajar percaya. Percaya bahwa semesta punya cara sendiri buat ngatur semuanya di waktu yang tepat. Kayak kamu nanam biji, kamu bisa siram, kasih pupuk, jaga dari hama, tapi kamu gak bisa maksa dia tumbuh lebih cepat. Yang bisa kamu lakuin cuma ngerawat dengan sabar. Sisanya, ya, biarin prosesnya jalan. Sama halnya dengan hidupmu. Kadang, kita kehilangan energi positif, bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita nggak bisa lepasin hal-hal yang udah seharusnya dilepas. Kayak kenangan, ekspektasi, atau hubungan yang udah nggak sehat. Kita terus nyimpen di kepala, berharap suatu hari semuanya balik normal. Padahal mungkin yang kamu butuhin bukan balik, tapi berdamai. Bukan berarti kamu nggak peduli lagi. Melepaskan artinya kamu berhenti nyiksa diri dengan hal-hal yang gak bisa kamu ubah. Kamu berhenti ngelawan arus dan mulai ngambang tenang sambil bilang, "Oke, mungkin ini bukan jalanku, tapi aku percaya bakal ada jalan lain." Lucunya, begitu kamu berhenti maksa, hidup malah terasa lebih lancar. Karena kamu gak lagi ngelawan apapun. Energi kamu yang tadinya habis buat ngontrol segalanya, sekarang bisa kamu pakai buat hal-hal yang benar-benar penting. Menjaga diri, bersyukur, tumbuh, dan terus maju. Dan anehnya lagi, sering banget hal-hal baik datang justru setelah kamu berhenti ngotot. Waktu kamu udah pasrah, tapi bukan pasrah karena putus asa. Pasrah karena kamu akhirnya ngerti, nggak semua hal harus kamu genggam kuat-kuat, bisa jadi milikmu. Kadang, hal terbaik datang waktu kamu udah siap ngebuka tanganmu dan bilang, "Kalau memang untukku, pasti akan tetap di sini. Kalau bukan, aku tetap baik-baik aja." Kamu sadar nggak? Kadang, kita terlalu sibuk mikirin banyak hal. Kerja, orang lain, urusan hidup, sampai lupa satu hal penting, diri sendiri. Lucunya, kita sering baru ingat buat ngerawat diri pas sudah capek banget, stres, atau ngerasa kosong. Padahal, merawat diri itu bukan bentuk egois. Itu bentuk tanggung jawab. Biar kamu tetap waras, tetap punya energi, dan tetap bisa kasih hal baik buat orang lain. Orang sering mikir merawat diri itu berarti perawatan wajah, spa, belanja, atau liburan. Padahal itu cuma sebagian kecilnya. Merawat diri bukan cuma soal fisik, tapi juga soal batin. Kadang merawat diri itu sesederhana, tidur cukup. Kadang cuma makan dengan tenang, tanpa buru-buru. Kadang cuma diam sebentar, matiin HP, terus napas dalam-dalam. Hal kecil kayak gitu bisa jadi bentuk cinta paling nyata. Buat diri sendiri, tubuh kita tuh pinter banget ngasih sinyal. Dia tahu kapan kita terlalu capek, kapan kita butuh istirahat, kapan kita butuh diem. Cuma masalahnya, kita sering pura-pura nggak dengar. Kita pikir, bentar lagi deh, sampai akhirnya burnout, marah-marah tanpa alasan, atau ngerasa kosong padahal semuanya baik-baik aja. Kalau udah kayak gitu, tandanya kamu bukan cuma butuh tidur, tapi kamu butuh berhenti sejenak.
Merawat diri batin itu kayak ngisi ulang baterai energi positif kamu. Kamu bisa ngelakuin hal-hal kecil yang bikin kamu ngerasa hidup lagi. Kayak jalan santai pagi-pagi, dengar musik favorit, baca buku, nonton film ringan, atau sekadar ngobrol sama orang yang bikin kamu nyaman. Nggak usah ribet. Yang penting kamu ngerasa hadir di momen itu. Karena energi positif nggak bakal bisa tumbuh kalau kamu terus kelelahan. Kamu nggak bisa nyebarin cahaya kalau lilinmu sendiri hampir padam. Kadang merawat diri juga berarti berani bilang enggak. Kita sering capek bukan karena terlalu banyak kerjaan, tapi karena terlalu sering setuju sama hal yang sebenarnya nggak mau kita lakuin. Kita takut dibilang jahat, nggak peduli, atau egois. Padahal bilang enggak itu bentuk cinta diri juga. Kamu nggak harus selalu jadi orang yang nyenengin semua orang. Kamu cuma perlu jadi orang yang jujur sama apa yang kamu sanggupi. Dan percaya deh, begitu kamu mulai berani nentuin batas, hidupmu bakal jauh lebih ringan. Merawat diri juga berarti berdamai sama keadaan. Kadang, kamu nggak bisa liburan, nggak bisa beli hal-hal mewah, tapi kamu masih bisa nyiptain ruang tenang buat diri sendiri. Bisa dengan nulis jurnal, bikin playlist yang menenangkan, atau sekadar rebahan sambil mikir. Gak apa-apa, hari ini aku istirahat dulu, karena merawat diri itu bukan pelarian, tapi penyembuhan. Bukan soal kabur dari hidup, tapi ngasih waktu buat diri sendiri bernapas di tengah riuhnya dunia. Dan yang paling penting, jangan ngerasa bersalah cuma karena kamu butuh istirahat. Kamu gak harus produktif. Setiap waktu, kamu gak harus terus ngasih ke orang lain. Sementara kamu sendiri, udah kehabisan tenaga. Istirahat bukan dosa, santai bukan malas, diam bukan kalah. Itu semua bagian dari cara kamu menjaga energi positif, tetap stabil di dalam dirimu. Kita sering banget ngerasa hidup ini kurang. Kurang uang, kurang waktu, kurang perhatian, kurang istirahat, kurang bahagia. Padahal kalau dipikir-pikir, banyak banget hal kecil yang sebenarnya udah cukup. Cuma kita nggak sadar. Kita terlalu fokus sama yang belum punya, sampai lupa nikmatin yang udah ada. Bersyukur itu bukan cuma tentang bilang alhamdulillah atau makasih Tuhan, tapi tentang menyadari hal-hal kecil yang sering kita lewatin gitu aja. Kayak masih bisa bangun pagi, masih bisa makan makanan enak, masih punya orang yang peduli, atau sekadar masih bisa ketawa meski hidup kadang berantakan. Itu semua hal sederhana yang sering banget kita anggap biasa, padahal buat orang lain bisa jadi itu hal besar banget. Lucunya, semakin sering kamu latihan bersyukur, semakin kamu sadar kalau hidupmu gak seburuk yang kamu kira. Bersyukur bikin kamu berhenti ngebandingin hidupmu sama hidup orang lain. Karena kamu mulai sadar, gak ada hidup yang sempurna, yang ada cuma hidup yang dijalani dengan sadar. Dan bersyukur itu salah satu cara paling ampuh buat menjaga energi positif tetap stabil. Soalnya waktu kamu bersyukur, pikiranmu lagi fokus ke hal-hal yang bikin hati hangat, bukan hal-hal yang bikin stres. Coba aja kamu inggit-inggit hari ini. Apa aja hal kecil yang bikin kamu tersenyum? Mungkin kopi pagimu rasanya pas banget tahu jalan ke kantor gak macet. Atau mungkin kamu cuma dapat pesan singkat dari seseorang yang kamu sayang. Itu semua udah cukup buat dibilang hari ini baik. Tapi kalau kamu gak sadar, semua itu bakal lewat kayak angin. Makanya, bersyukur itu perlu dilatih, biar kamu gak terus-terusan ngerasa kurang. Salah satu cara gampang buat mulai latihan bersyukur adalah nulis gratitude journal. Gak usah yang ribet. Setiap malam sebelum tidur, tulis aja 3 hal kecil yang kamu syukuri hari itu. Bisa sesederhana, hari ini aku sempat makan siang dengan tenang. Aku ketemu orang yang ramah. Aku ngerasa lebih tenang dari kemarin. Kelihatannya sepele, tapi efeknya besar banget. Semakin sering kamu nulis, semakin kamu terbiasa nyari sisi baik di setiap hal. Bahkan di hari yang lagi gak ideal sekalipun. Kadang orang suka bilang, gimana mau bersyukur? Hidup aja lagi susah. Justru di saat susah, bersyukur itu paling penting. Karena di situ kamu lagi butuh pegangan. Kamu lagi butuh ingetin diri sendiri bahwa meski keadaan berat, masih ada hal kecil yang bisa bikin kamu bertahan. Bersyukur gak akan langsung ngilangin semua masalah, tapi dia bisa bikin hatimu lebih tenang buat ngadepinnya.
dan dari hati yang tenang, biasanya datang solusi yang lebih jernih. Semakin kamu banyak bersyukur, semakin kamu sadar kalau hal-hal baik itu ternyata nggak jauh-jauh dari kamu. Kadang udah ada di depan mata, cuma butuh sedikit waktu buat diperhatiin dan disyukuri. Bersyukur bikin kamu berhenti ngejar hal yang belum tentu bikin bahagia, dan mulai nikmatin apa yang udah kamu punya dengan hati yang lebih ringan. Selama ini, kita sering ngomongin gimana caranya menarik energi positif ke dalam hidup kita. Tapi pernah nggak kepikiran kalau kamu juga bisa jadi sumbernya? Iya, kamu. Nggak perlu nunggu hidupmu sempurna atau nunggu kamu selalu bahagia. Kamu tetap bisa nyebarin energi baik dari hal-hal kecil yang kamu lakuin setiap hari. Energi positif, it's me. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa jadi orang yang menularin. Kadang bukan dari hal besar, tapi dari senyum tulus, cara kamu ngomong lembut, atau sekadar sikap sabar waktu orang lain lagi emosian. Kamu nggak tahu loh, hal sekecil itu bisa nyelamatin hari seseorang. Mungkin dia lagi ngerasa nggak berarti, tapi karena kamu nyapa dengan ramah, dia jadi ngerasa diperhatiin. Atau mungkin dia lagi stres berat, tapi karena kamu nggak marah balik, dia jadi lebih tenang. Hal-hal kayak gitu mungkin kelihatan sepele, tapi itu bentuk energi baik yang nyata banget. Jadi sumber energi positif bukan berarti kamu harus selalu ceria atau nggak boleh sedih. Justru orang yang bisa tetap baik, walau hidupnya nggak selalu mulus, itu yang paling kuat energinya. Karena dia tahu gimana rasanya jatuh, tapi tetap milih buat berdiri dan nggak nyakitin siapapun di prosesnya. Kadang jadi orang baik itu nggak gampang. Kamu harus nahan diri, ngelus dada, dan tetap sabar walau dunia rasanya lagi nyentil terus. Tapi percaya deh, setiap kali kamu milih buat tetap baik di tengah situasi yang gak enak, semesta tuh nyatet. Energi baikmu gak pernah sia-sia, meski kamu gak langsung lihat hasilnya. Mulai dari diri sendiri, coba latihan buat nyebarin hal kecil yang ringan tapi berarti, kayak ngasih pujian tulus, bantu orang tanpa pamrih, atau sekadar dengerin temen yang lagi butuh tempat cerita. Kamu gak harus punya banyak buat bisa ngasih. Kadang, cuma butuh hati yang tulus buat bikin dunia di sekelilingmu terasa lebih hangat. Dan lucunya, setiap kali kamu nyebarin energi baik, hidupmu juga ikut dapat pantulannya. Kayak cermin, apa yang kamu pancarkan balik lagi ke kamu. Kamu senyum, dunia ikut senyum. Kamu lembut, hidup terasa lebih lembut juga. Jadi, daripada nunggu orang lain buat bikin kamu bahagia, kenapa nggak mulai jadi sumber bahagia itu sendiri? Kamu bisa mulai dari diri kamu, dari ruang kecil di sekitarmu. Bikin tempatmu jadi lebih adem, lebih ringan, lebih positif. Dan pelan-pelan, kamu bakal sadar, energi baik yang kamu pancarin itu kayak cahaya. Nggak cuma menerangi jalanmu, tapi juga jalan orang lain.